Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pertemuan materi yang ketujuh, perkuliahan Islam dan Tamadun Melayu. Nah, ini kita yang ketujuh ini sudah mulai mendekati ke Tamadun Melayunya. Kemarin dari awal dari Arab, Asia Tenggara, Indonesia, dan Riau, dan beberapa hal yang lain dibahas. Yang ketujuh ini kita akan bahas tentang Islam dan Tamadun Melayunya. Ini Islam dan Tamadun Melayu. Mata kuliah kita Islam dan Tamadun Melayu juga. Nah, ini poin ketujuhnya Islam dan Tamadun Melayu juga. Oke? Nah, jadi pengertian Islam dan Tamadun Melayu ini menurut Mulyadi, pertama pengertian Islam dulu. Nah, pengertian Islam itu secara etimologi, kata Islam itu berasal dari kata keturunan atau jadian yang berarti ketundukan, ketaatan, kepatuhan kepada Allah, berasal dari kata selama, artinya patuh atau menerima. Jadi berakar dari huruf sin, lam, mim. Nah, itu kalau huruf Arabnya ya. Kata dasarnya adalah salima yang berarti sejahtera, tidak tercela, tidak tercacat. Nah, jadi dari kata itu terbentuk kata masdar salamat yang bahasa Indonesia menjadi selamat. Dari akar kata itu juga terbentuk kata-kata silm, yang artinya kedamaian, kepatuhan, penyerahan diri. Nah, dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa arti yang dikandung perkataan Islam adalah kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, penyerahan untuk diri ini, ketaatan, dan kepatuhan. Jadi panjang ini. Kesejahteraan, kedamaian dulu. Nah, di kedamaian, keselamatan, penyerahan diri, ketaatan, dan kepatuhan. Jadi itu pengertian Islam secara etimologi. Nah, kemudian pengertian Islam secara terminologi, Harun Nasution mengatakan pengertian Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul. Nah, jadi secara terminologi itu, pada pengertian yang senada bahwa pengertian Islam secara terminologi ialah agama yang diturunkan atau diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala memilih Rasulnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi pegangan hidup bagi umat manusia agar mereka memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Secara terminologi ya, tadi secara etimologi, etimologi tadi kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, penyerahan diri, ketaatan, dan kepatuhan. Kalau secara terminologi, agama yang diturunkan atau diwahyukan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya Muhammad Shallallahu alaihi wasallam menjadi pegangan hidup bagi umat manusia agar mereka memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, lalu bagaimana pula pengertian tamadun secara etimologi? Peradaban dalam bahasa Melayu disebut dengan tamadun, nah, di mana bahasa tamadun merupakan diambil dari bahasa Arab juga. Tamadun berasal dari kata Arab yaitu madana. Kita sudah juga singgung-singgung ini, yang berarti membangun suatu kota, ya, membangun suatu kota, seseorang, sekelompok masyarakat yang mempunyai peradaban. Nah, sedangkan istilah-istilah lain yang sama pengertian dengan tamadun, Umran, Badara, Madinah. Sedangkan dalam bahasa Inggris istilah yang hampir sama dengan tamadun adalah kultur dan civilization, yang diartikan dengan kebudayaan dan peradaban dalam bahasa Indonesia. Jadi pengertian tamadun itu
sama dengan kebudayaan dan peradaban. Diartikan dengan kebudayaan dan peradaban. Nah, jadi tamadun apa? Nah, kebudayaan. Tamadun apa? Peradaban. Nah, jadi tamadun. Nah, kita udah mulai masuk menjurus dan mengarah ke tamadunnya ya. Islam dan tamadun Melayu. Kemudian pengertian tamadun secara terminologi. Pengertian tamadun secara terminologi yaitu berkaitan dengan sebuah kemajuan, baik kemajuan jasmani dalam bentuk fisik dan kemajuan rohani dalam bentuk abstrak. Nah, jadi dua kemajuan, baik dalam bentuk fisik, jasmani, maupun dalam bentuk rohani. Tamadun merupakan pencapaian manusia dalam bentuk kota, skrip, kesenian, seni bangunan, agama, undang-undang, dan politik. Kemudian ada yang mengatakan bahwa tamadun adalah keadaan kehidupan bermasyarakat yang telah mencapai taraf kehalusan tata susila dan kebudayaan luhur sebagai seluruh masyarakat. Nah, kita ulangi lagi. Secara etimologi, berarti tamadun diartikan dengan kebudayaan dan peradaban. Secara terminologi, keadaan kehidupan bermasyarakat yang telah mencapai taraf kehalusan tata susila dan kebudayaan luhur bagi seluruh masyarakat. Nah, ini harus dipegang ya. Secara etimologi, tamadun apa? Secara terminologi apa? Kemudian bagaimana pula persentuhan Islam dengan tamadun Melayu? Nah, ini nanti akan lebih kita ulas lebih panjang melalui nanti buku yang online saja. Jadi persentuhan Islam dengan tamadun Melayu, sejak semula Islam telah menunjukkan kemampuan sebagai ideologi, moral, budaya, politik, dan ekonomi yang kuat, di mana Islam tidak hanya berbicara dengan doa dan ceramah atau persoalan hidup atau mati saja, tetapi Islam telah meletakkan prinsip-prinsip tatanan sosial atau dasar persamaan, keadilan, persaudaraan, dan kebebasan. Jadi, bahwa Islam sejak diturunkan memang dimasukkan sebagai kerangka doktrin yang mapan, yang merupakan kode kehidupan yang selalu relevan. Jadi persentuhannya di situ. Jadi sejak semula Islam itu ya menunjukkan kemampuan sebagai ideologi lah. Jadi semuanya tertata di sana. Ada di sana masalah politik ada, budaya ada, ekonomi ada. Semuanya sudah tertata di sana. Sudah diletakkan prinsip-prinsip tatanan sosial. Eh, jadi menjadi panutan atau kerangka doktrin bagi kehidupan manusia. Dan itu sudah berlangsung sangat lama. Lalu itu kan pointer-pointer dan pengertian-pengertian pentingnya untuk pengertian Islam dan tamadun Melayu ini. Lalu bagaimana pula nanti kita akan mengetahui agak lebih detailnya tentang Islam dan tamadun Melayu ini melalui link buku. Bapak kasihkan linknya. Ini bukunya cuman bisa dibuka hanya beberapa halaman, tapi paling tidak ini salah satu literatur yang kita pakai untuk materi ketujuh ini. Nah, ini bukunya, karangan yang Bapak bilang tadi, Mulyadi. Nah, ini pengertian Islam secara etimologi tadi. Pengertian Islam secara terminologi. Nah, pengertian tamadun secara etimologi. Nanti silakan dibaca yang lebih jelas. Nah, kemudian
pengertian tamadun secara terminologi. Jadi dari paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian Islam secara etimologi adalah kepatuhan, tunduk, ketaatan, kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, penyerahan diri, dan menjalankan syariat, aturan, dan hukum-hukum sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Islam secara terminologi adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada manusia untuk pedoman dalam menghadapi hidup di dunia dan akhirat. Ini supaya selamat melalui Nabi Muhammad SAW sebagai rasulnya. Sedangkan peradaban secara etimologi adalah perilaku, perbuatan yang memperhalus ya, jadi memperhalus budi pekerti manusia. Sedangkan secara terminologi, peradaban adalah sebagai ide atau gagasan yang menentukan citra dan ciri keagungan kepada kebudayaan maju, tinggi dan halus, serta beradab pada sebuah masyarakat atau kelompok tertentu. Nah, itu adalah pengertian-pengertiannya. Jadi, kalau memang butuh sekali buku ini, silahkan beli di online. Ini kayaknya harganya cuma 41.000. Ini ada beli buku, buku nih, buku ini maksudnya PDF-nya nih. Maksudnya kalau mau fisiknya bisa juga kita beli lewat Lazada. Jadi, nah ini ya, menurut Mulyadi ini transformasi tamadun Melayu ke dalam sistem budaya dan keyakinan agama Islam. Di dalam perjalanan sejarahnya, kebudayaan Melayu telah banyak dipengaruhi oleh berbagai kebudayaan besar dan agama. Nah, ini pula ya, salah satu yang paling berpengaruh untuk pencapaian ketinggian kebudayaan Melayu adalah agama dan kebudayaan Islam. Kalau oleh Mulyadi ini dibilangnya sudah banyak yang mempengaruhi ini. Eh, Kebudayaan Melayu ini. Agamanya tidak hanya Islam, salah satunya yang berpengaruh besar ya adalah Islam. Dalam perspektif kebudayaan Melayu, Islam merupakan tatanan sosial dan sekaligus kode kehidupan yang lengkap buat orang Melayu dan tamadun Melayu. Ini dia. Kan orang bilang Melayu adalah Islam dan Islam adalah Melayu. Jadi di mana orang Melayu sanggup menyandingkan dirinya dengan Islam. Pepatah orang Melayu mengatakan, Melayu adalah Islam dan Islam adalah Melayu. Begitu. Ya kalau memang dari dulu pepatah seperti itu sudah ada ya berarti Melayu identik dengan Islam. Melayu adalah Islam, Islam adalah Melayu. Ya seperti itu. Kalau ada orang berbicara eh, Melayu kan sudah heterogen, tidak Islam lagi semuanya, ya itu kan sekarang. Ya ini kan kalau dulu ya memang seperti ini pepatah Melayunya. Melayu adalah Islam dan Islam adalah Melayu. Artinya bahwa Islam sebagai identitas orang Melayu dan budaya Melayu. Maka Islam sebagai pedoman hidup dan budaya Melayu dan Islam sebagai pengamalan ajaran Islam pada orang Melayu dan budaya Melayu. Maka tidaklah mengherankan bahwa agama Islam telah mempunyai dampak besar terhadap perubahan pada budaya serta kepercayaan orang-orang Melayu. Sebuah yang dikatakan oleh Hikayat Sah bahwa kehadiran Islam di Nusantara membawa banyak perubahan pada budaya dan kepercayaan orang-orang Melayu. Maka dari beberapa, ini kayaknya dari buku ini ada namanya Hidayat Sah menyatakan ya di Nusantara ini tidak hanya di Melayu tapi di seluruh Nusantara. Jadi memiliki pengaruh besar. Kemudian Muhammad Amin menjelaskan bahwa munculnya konsep baru tentang masyarakat Melayu yang diidentikan dengan agama Islam menjadi masyarakat Melayu sebagai suatu masyarakat yang memiliki emosi keagamaan yang kuat dengan Islam. Ya, mungkin kita bisa saksikan untuk kawasan-kawasan Melayu yang kental Melayunya ya
sekarang ya otomatis masjid masjid itu berdiri dengan megah di mana-mana. Itu buktinya. Berarti dulu memang Islamnya kuat. Di mana segala sesuatu dalam kehidupan dan segala tata nilai adat yang membimbing perilaku orang Melayu selalu disesuaikan yang kaitkan dengan ajaran agama Islam. Jadi mulai adat-adat yang ada di Melayu ini selalu dikait-kaitkan dengan Islam. Nah, ada semuanya. Ini Islamnya, Islam seperti ini, Melayu seperti ini, ya sepertinya sejalan gitu. Jadi tidak tidak lagi dianggap sebagai sebuah perbedaan, tapi sekarang ya disandingkan. Nah, disandingkan dengan keadaan Islam. Islam adalah Melayu, Melayu adalah Islam sesuai pepatah tadi. Lalu banyak cendekiawan merumuskan bahwa unsur pokok suatu tamadun atau peradaban adalah agama. Nah, ini sekarang tadi udah masuk satu Eka Putra, Bunga Lestari, tadi siapa lagi? Dimita keluar lagi, mungkin jaringan, mungkin nggak apa-apa. Kadang memang di kawasan Makan Siapi Api dan sekitarnya sering ada gangguan jaringan, tapi berusaha saja untuk tetap join karena kadang masuk ya nggak apa-apa, kadang keluar gitu itu karena jaringan ya. Banyak cendekiawan merumuskan bahwa unsur pokok suatu tamadun atau peradaban adalah agama. Jadi, unsur pokok, dibilang unsur pokok dari peradaban agama. Jadi ada beberapa kawasan di dunia memang peradaban di sebuah negara itu memang identik dengan perkembangan sebuah agama. Kalau di Arab ya memang peradabannya identik dengan perkembangan Islam. Untuk di belahan-belahan dunia lain itu berbeda lagi. Peradaban mereka ya identik dengan perkembangan salah satu agama lainnya. Jadi sama dengan di Riau, Melayu di Riau, perkembangan peradaban itu ya memang dikaitkan dengan pengembangan Islam. Jadi peradaban agama, agama merupakan suatu tamadun atau peradaban agama, unsur pokoknya. Jadi agama merupakan faktor penting menentukan karakteristik suatu tamadun sehingga banyak ilmuwan mengaitkan agama dengan peradaban. Misalnya sejarah perjalanan tamadun Melayu di mana kedatangan Islam di wilayah Kepulauan Nusantara merupakan peristiwa terpenting dalam sejarah kepulauan ini. Oleh sebab itu, agama Islam merupakan unsur terpenting dalam kebudayaan Melayu. Nah, ini Sek Nakwil Al Atas memberikan penjelasan bahwa adalah Islam yang memberikan nilai-nilai universal yang baru dan positif pada Melayu. Nah, kita gabung lagi, mudah-mudahan jaringan bagus. Dalam hubungan ini, orang bisa mengatakan bahwa Islam memberi isi pada definisi tentang kemelayuan dan pada nilai-nilai Islam. Jadi oleh karena itu tidak mengherankan bila Islam kemudian dianggap sebagai komponen utama, penting dan dasar terhadap perkembangan dan wajah akan budaya Melayu. Karena orang Melayu tidak pernah melihat agama Islam yang dibawa oleh pedagang Muslim sebagai sebuah ancaman bagi keyakinan yang mereka anut berupa animisme, dinamisme, Hindu dan Buddha. Nah, jadi ini dibilang ini dia dianggapnya Islam waktu itu yang dibawa oleh pedagang dari Arab itu, ini pedagang Muslim lah, ya, entah orang India atau orang Arab, dianggapnya tidak sebuah ancaman. Pada saat itu di orang Melayu ini baru menganutnya ya, ada animisme, dinamisme, Hindu dan Buddha. Jadi maksudnya Islam mereka anggap tidak ancaman. Jadi sebagaimana dikatakan oleh Hidayat Shah bahwa kedatangan Islam di daerah Melayu ini yang menurut para ahli berlangsung secara lebih intensif sejak abad ke-13 Masehi, di mana dibawa oleh pedagang Muslim dari semenanjung Arabia, Persia, dan India bertemu dengan masyarakat Melayu yang kepercayaan dinamisme yang telah bercampur dengan kepercayaan Hinduisme dan ajaran Buddhisme. Jadi dalam pertemuan antara Islam dengan percayaan tradisional tersebut, ternyata orang-orang Melayu
tidak memandang Islam sebagai ancaman terhadap kepercayaan kebudayaan leluhur mereka, sehingga Islam dapat berkoeksistensi lah namanya, berkoeksistensi dan berakulturasi. Nah, ini istilah-istilah ini kita harus tahu juga, berkoeksistensi ini bagus nih istilah ini, sama berakulturasi dengan budaya Melayu. Bahkan orang Melayu lebih suka memeluk Islam dan meninggalkan kepercayaan lama mereka. Nah, di samping itu ini fakta sekarang umpamanya ya, memang ada juga beberapa kepercayaan-kepercayaan lama di masyarakat kita memang masih ada. Ya, kayak apa-apa saja kira-kira kepercayaan-kepercayaan lama yang menurut kalian, yang kalian tahu di kawasan Rohil gitu. Apa kira-kira? Bisa bab dikasih tahu ke Bapak? Ada yang tahu? Yang kira-kira sampai sekarang masih dianut oleh masyarakat Bagan Sapi-Api dan sekitarnya lah. Kepercayaan-kepercayaan maksudnya masyarakat Bagan masih percaya begini gitu. Apa? Ada yuk, Eka, Bunga Lestari, Mita. Sepertinya ada, Pak, Heeh. yaitu kepercayaan tentang jangan pernah biarkan anak berada di luar pada malam hari. Berada di luar ya. Iya, soalnya itu kepercayaan mungkin untuk bisa membuat anak-anak itu tuh tidak berani keluar malam mungkin. Katanya ada makhluk gaib. Kan di zaman dulu itu kan orang Melayu kan percaya soal makhluk gaib. Hmm. Ya kalau dalam Islam, dalam Al-Quran itu memang gaib itu kita wajib percaya juga. Di surat Al-Baqarah itu kan, ayat berapa tuh yang lawa? Alif Lam Mim, itu kan? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaib. Nah, memang kalau itu gaib di kehidupan Melayu seperti Eka bilang, dalam Al-Quran juga ada. Nah ya, itu tidak bertentangan. Jadi kalau nenek-nenek moyang kita di Bagan Sapi Api menyatakan ada makhluk gaib, di dalam Al-Quran juga ada. Ya kan? Sama kan? Alam gaib itu menurut Al-Quran ada, alam gaib oleh nenek moyang kita juga ada. Jadi bendanya ini tidak berbenturan, maka diterima oleh masyarakat Melayu. Ini contoh skop kecilnya di sekitar Bagan Sapi Api atau Rokan Hilir. Apalagi contoh yang lain, coba Bunga Lestari atau Mita atau Eka masih ada punya contoh yang lain kepercayaan-kepercayaannya. Juga Bapak sepertinya pernah mendengar di kawasan Bagan Sapi Api Melayu dan sekitarnya itu, jika rumah setelah terbakar, jangan pernah membangun di lokasi itu lagi. Nah, itu Bapak dengar dari kepercayaan dari masyarakat. Itu masih kerja Bagan Sapi Api. Nah, kemudian eh, kalau umpamanya kita mau mewariskan tanah atau rumah, umpamanya tiga berderet sama anak-anak kita, itu urutannya harus sesuai dengan umur mereka. Umpamanya yang paling kanan, yang paling tua, yang tengah nomor dua, yang paling kiri, anak yang paling kecil. Jangan bercampur-campur. Nah, umpamanya yang kecil paling pinggir, kiri, yang besar yang besar di tengah itu tidak boleh juga. Bapak ada dengar juga gitu. Kemudian banyak juga lagi umpamanya kalau mau membangun rumah harus disema, harus di apa namanya nih? Ya kayak harus mendatangkan orang pintar di kawasan itu, ya harus kalau dibilangnya disema ya dia apa tuh ya. Jadi kalau mau membangun rumah ya harus disema dulu. Ada yang didarahi dulu. Nah, itu termasuk kepercayaan-kepercayaan lama yang masih sekarang masih dipercayai oleh masyarakat. Tapi oleh ulamanya karena Islam ini kan, jadi terjadi persentuhannya nanti dengan Melayu itu, Islam itu, kalau ada kepercayaan-kepercayaan masyarakat seperti itu tidak langsung disalahkan oleh ulama-ulama Islam waktu dulu, tapi secara perlahan-lahan memang dikasih dan ditunjukin ya, kalau bisa eh,
kayak kayak kepercayaan-kepercayaan, ya itu kayak ada mempercayai tanah itu ada penunggunya, itu kan lama-lama kan masyarakat paham juga. Tapi kalau sampai saat ini Bapak tengok udah tahun 2025, generasi sekarang ibaratnya orang-orang tua yang orang-orang tua kita lah, orang-orang tua seperti orang tua Eka, orang tua Bunga, Lestari sama Mita Wulandari, Bapak yakin masih percaya banyak itu kepercayaan-kepercayaan Melayu yang masih dipegang oleh masyarakat sampai sekarang. Sampai sekarang sangat banyak sekali, Bapak. Kalau kalau oh, umpamanya ada juga yang bilang, jangan duduk di depan pintu, nanti kamu nggak laku-laku. Nah, itu ada tuh nggak Bunga Lestari sama Mita dengar ada kan? Nah, apa pula hubungannya kita duduk di depan pintu dengan seorang perempuan itu nggak laku-laku kan? Nah, itu ada juga. Nah, kalau dalam Islam keluar malam seperti Eka bilang tadi itu, memang waktu maghrib nah, ada beberapa hadis yang Bapak kurang hafal hadisnya, dan Bapak juga pernah dengar Ustadz ceramah. Di waktu maghrib itu memang kalau dalam Islam memang disuruh kita menutup pintu. Nah, kalau itu memang ada. Jadi biar nggak kena setan, kalau biar nggak gimana ya, arah-arahnya ke makhluk gaib juga kan. Nah, orang-orang Melayu juga melakukan hal yang sama seperti Kak bilang. Jadi ada kesamaan-kesamaannya. Kemudian Eka, Bunga sama Mita masih ada lagi dengan cerita-cerita tentang kehidupan animisme atau dinamisme atau yang telah bercampur dengan kepercayaan Hinduisme dan ajaran Buddhisme. Apalagi di Bagan Sepi Api itu eh, juga banyak etnis Tionghoa, otomatis pengaruh-pengaruh Hindu dan Buddha di sana memang kuat, ya kan? Apalagi kalau memang mereka eh, kayak apa namanya itu, kayak bakar tongkang kan kita cuma bisa lihat. Ada beberapa orang yang kemasukan-kemasukan seperti itu. Itu berarti kan masyarakat di sana masih mempercayai hal-hal yang seperti, ya kalau bakar tongkang kalian tahu tuh, bisa kalian tengok. Dan Islam di Bagan Sepi Api berangsur-angsur eh, memberi pemahaman tentang agama, dan sebagian memang ada juga yang masyarakat Melayu di sana yang sudah mulai meninggalkan berbagai kebiasaan-kebiasaan nenek moyang lama yang tidak lagi relevan gitu. Karena generasi makin canggih, udah banyak yang nggak dipercayai lagi kehidupan-kehidupan zaman dulu. Ya pokoknya banyak, Bapak sangat banyak sekali mendengar-dengar di masyarakat. Ada lagi yang didengar di masyarakat tentang itu, ajaran-ajaran yang animisme atau yang lain-lain pasti banyak itu, bukan CPP. Nah, jadi ini persentuhan Islam dengan tamadun Melayu itu. Jadi sejak semula Islam telah menunjukkan kemampuan sebagai ideologi, moral budaya, politik, dan ekonomi yang kuat, di mana Islam tidak banyak berbicara tentang doa dan ceramah atau persoalan hidup atau mati saja. Tidak hanya ya, bukan tidak banyak, banyak tidak hanya berbicara tentang hidup mati, eh, tetapi meletakkan prinsip-prinsip tatanan sosial atas dasar persamaan, keadilan, persaudaraan, dan kebebasan. Ini dibilangnya ada tatanan sosial atas dasar persamaan. Nah, ini yang dijual oleh ulama-ulama Islam. Kalau ada sebelumnya kepercayaan atau yang telah berlaku di masyarakat, tatanan kehidupannya ada pakai kasta. Nah, ini si A, kasta A, kasta B. Jadi manusia itu dianggapnya bertingkat-tingkat pakai kasta. Oleh Islam memakai dasar persamaan. Jadi semua masyarakat sama. Otomatis orang akan lebih suka. Kalau biasanya dia kategori kasta yang rendah, ada dasar persamaan dalam Islam, otomatis mereka akan memilih Islam. Karena kita dianggapnya sama ini, nggak ada kasta-kasta, lebih baik kita ikut Islam. Nah, gitu. Jadi memang kalau perbedaan dalam Islam hanya
tergantung ketakwaannya saja. Setahu Bapak yang Bapak dengar dari berbagai ustadz yang ceramah, memang ada juga perbedaan, tapi hanya terbatas yang membedakan itu tingkat ketakwaan seseorang. Tapi kalau kasta-kasta tidak ada. Nah, kemudian dasar keadilan. Nah, begitu juga kalau keadilan, dasar keadilan ini membuat orang-orang jadi terpaku dengan keadilan-keadilan yang diterapkan oleh Islam. Ya, siapa yang bersalah, ya dianggap bersalah. Yang benar, ya benar. Jadi tidak ada istilahnya ini karena dia pejabat, karena kalau dia bersalah ya sudah maafkan saja. Ini karena orang miskin harus dihukum. Enggak ada, dalam Islam enggak ada. Kalau memang anak raja yang mencuri, ya dihukum. Nah, seperti itu. Jadi adil. Nah, tapi apakah keadilan dalam Islam ini sama dengan keadilan proses hukum yang ada di negara kita atau di Bagansa PHP atau di Indonesia? Wallahu alam bisawab. Nah, cuman mungkin sebagai gambaran untuk fenomena keadilan nggak akan mungkin akan lahir sebuah band Sukatani yang viral kemarin yang membawakan lagu bayar-bayar kalau memang sesuatu itu ada berkeadilan. Itu mungkin bisa saja keadilan sedang dipertanyakan. Itu Bapak tidak tahu. Yang penting itu musik adalah bagian dari komunikasi yang untuk menyampaikan kepada orang lain tentang sesuatu. Nah, kemudian prinsip atau dasar persaudaraan. Persaudaraan dalam Islam, orang Palestina yang lagi diganggu orang Israel, Indonesia kok ribut membela Palestina. Berarti dalam Islam ada dasar persaudaraan. Persaudaraan dalam Islam yaitu karena satu agama. Jadi kalau sudah satu agama, ini saudara saya nih. Ini saudara saya nih. Nah, gitu. Kemudian kebebasan. Jadi dalam Islam juga bebas. Imam yang salah dalam sholat, makmum boleh mengkritik. Subhanallah. Begitu juga kalau dalam pemerintahan, jika ada pemimpin yang salah, rakyat boleh mengkritik. Jadi bebas. Jadi tidak ada istilahnya kalau orang mau demo dilarang itu tidak ada. Kalau umpamanya ada yang tidak disenangi orang, ya silakan unek-uneknya dikeluarkan. Oke? Jadi gara-gara itu, dalam persentuhan Islam dengan tamadun Melayu, terjadi persamaan. Dan yang dibilangkan tadi, masalah berkoeksistensi dan berakulturasi tadi. Oke, ini waktunya tinggal semenit rekamannya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Silahkan ditanya kalau ada yang mau ditanya. Nanti kita join lagi kalau waktunya habis. Ada yang mau ditanyakan? Sudah? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak, pertemuan ketujuh materinya Bapak anggap selesai. Dan setelah join yang kedua ini nanti kita masuk materi yang ke-8 ya. Ada lagi yang mau